Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Rasul Paulus berkata ini kepada para penetua di Efesus. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Rasul Paulus mengatakan, hai para penetua, tugasmu adalah menjaga akan kawanan domba, menjaga akan seluruh umat Tuhan, menjaga akan anggota-anggota jemaat. Tapi sebelum penetua itu tunjuk tangan menyatakan kesalahan, Paulus mengatakan, Rasul ini mengatakan, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Artinya dia harus menjadi contoh, teladan. Sebelum dia tunjuk tangan, dia jadi contoh. Kalau dia tunjuk tangan terus ke sana, dia juga harus ingat dirinya. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Kalau dia kepala keluarga, dia harus jadi contoh untuk istri, untuk anak-anaknya. Kalau dia mengatakan jangan maki, maka dia tidak boleh maki. Kalau dia mengatakan jangan mencuri, maka dia tidak boleh mencuri. Itulah prinsip dari kata menjaga diri. Dan kalau dia dapat menjaga diri dengan perkataan, dengan perbuatan, maka orang lain, maka umat Tuhan melihat ini sebagai contoh. Penjagaannya menjadi tugas yang istimewa. Karena penetua ditetapkan oleh Roh Kudus untuk mengembalakan penilik. Maka itu saudara-saudara tugas penetua Bapak Gasper. Saudara-saudara memperhatikan setiap minggu ada penetua bawa Alkitab, menyerahkan Alkitab kepada pendeta, pegang tangan, baru pendeta itu diizinkan untuk datang berdiri dan berkhotbah. Kenapa itu? Karena tugas penetua untuk menjaga mimbar. Sehingga firman yang keluar itu betul-betul murni. Sehingga apa yang dikatakan dari mimbar itu betul-betul adalah makanan yang segar, bukan makanan beracun. Artinya penetua ini tidak bisa memberikan mimbar ini kepada sembarang orang. Tugas dia menjaga kawanan domba. Untuk yakin bahwa umat Tuhan makan makanan yang bersih, makan makanan yang segar, makan bergizi seperti Prabowo bilang, harus ada penjaga. Ini penjaga rohani. Maka itu tugas penetua ialah kalau dia melihat bahwa pengkhotbahan daripada pendeta itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesat, penetua habis kebaktian, dia tidak mau lagi pegang jabat tangan, tidak bisa. Atau dia keluar di sana, dia akan mengatakan, maaf Pak Pendeta, tadi khotbah tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itulah tugas daripada penetua, menjaga. Dan untuk menjaga itu, maka penetua harus makan gulungan juga. Jadi bukan hanya pendeta saja yang makan gulungan. Membaca Alkitab, penetua pun juga harus makan gulungan. Harus makan akan firman ini. Supaya bisa mengoreksi. Kalau tidak, maka penetua
akan menjadi penjaga seperti anjing-anjing bisu. Nah, itu dikatakan dalam Yesaya pasal 56. Mari kita baca. Kalau orang tidak mau makan gulungan,